Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Selamat pagi, saya sampaikan untuk seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung, khususnya Madin Ula 1, 2, 3, dan 4, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian kitab Aqidatul Awam yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani seluruh aktivitas kita, keseharian kita dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wali ihya'id dini wali syukrin ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakkuli nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi biniyatin sadiqatin ma'at tawakkuli nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wali ihya'id dini wali syukrin ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu husan la hadrati jami'a syaikhina masyaikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'in musannifin mu'allifin khususan husan la hadrati mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad al-Marzuki wa jami'i talamidina wa ala kulli niyatin salihah syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pinten kitab ingkang wajib dipun sumerapi asmanipun kanthi perinci? Jawab: inggih punika wonten sekawan setunggal kitab Zabur ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Daud, kalih kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa, 3 kitab Injil ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Isa, sekawan kitab Furqan ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene syahidipun nggih punika arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha
Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Arba'atun utawi perkara papat. Arba'atun utawi perkara papat mingkutubin kang saking, mingkutubin kang tetep saking pira-pira kitab. Iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah. Iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah iku Tauratu Musa, kitab Taurat kang den turunaken marang Nabi Musa. Iku Tauratu Musa, kitab Taurat kang den turunaken marang Nabi Musa. Bilhuda iku tetep kelawan gawa pituduh. Bilhuda iku tetep kelawan gawa pituduh tangziluha utawi oleh nurunaken Taurat. Tangziluha utawi oleh nurunaken Taurat. Zabur Dawud lan kitab Zabur, Zabure Nabi Dawud. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa kang den turunaken ing atase Nabi Isa. Wa Furqanu lan kitab Al-Qur'an ala khairil malai kang den turunaken ing atase luweh bagus-baguse makhluk. Ala khairil malai kang den turunaken ing atase luweh bagus-baguse makhluk. Soal, ada berapa kitab yang wajib untuk kita ketahui nama-namanya secara terperinci? Jadi ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, yang tujuannya tentunya itu adalah untuk menunjukkan kepada manusia supaya mereka berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi, serta seluruh isinya ini. Nah, kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya Allah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Yang kedua itu adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabiullah Isa alaihi salam. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah kitab Furqan atau kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, sebagai nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penutup dari seluruh para nabi. Mana syahidnya, dalilnya mana? Syahidnya atau dalilnya yaitu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. 4 kitab yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, pada para rasulnya, itu adalah Tauratnya Nabiullah Musa alaihi salam.
dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat kitab ini wajib untuk diketahui oleh seluruh orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kita wajib mengimani keempat-empatnya. Tidak boleh kita misalkan iman kepada satu kitab, wah saya tak percaya saja iman kepada kitab Al-Quran, tetapi tidak beriman kepada yang lainnya. Mengapa? Karena bukan kitab saya, bukan kitab orang Islam. Ini salah, tidak boleh. Saya iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Injil, tetapi tidak mau iman sama kitab Zabur, tidak mau iman kepada sifat kitab Taurat misalnya, juga tidak diperbolehkan. Sebagai orang mukmin wajib keempat-empatnya kita imani bahwa itu adalah turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada para nabi, para rasul pilihannya untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku di masanya. Itu harus kita pahami. Karena apa? Syariat yang ada di dalam masa Nabiullah Musa alaihissalam tentunya tidak akan sama dengan masanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun pula yang berlaku di zamannya Nabiullah Daud alaihissalam, Nabiullah Injil alaihissalam, sangat mungkin itu berbeda dengan syariat atau ketentuan-ketentuan yang ada di zaman kitab-kitab yang lain yang diturunkan. Oleh karena itulah, maka sebagai umat Islam kita wajib untuk iman, percaya kepada seluruh kitab-kitab tersebut, kepada adanya 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, selanjutnya apakah masih ada lagi selain kitab? Selain kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, apakah ada lagi kitab lain yang diturunkan kepada para nabi ataupun rasul? Kalau kitab itu yang berupa kitab suci mungkin ya hanya 4 itu. Tetapi ada lagi yang harus kita imani secara gemblengan. Gemblengan itu ya secara umum gitu aja, tidak wajib bagi kita untuk tahu secara mendetail, secara terperinci. Apa itu suhuf? Keterangannya di bawah ini. Soal pundi malih kitab ingkang wajib dipun sumerapi, meskipun ini pertanyaannya dengan menggunakan kitab, tetapi suhuf itu bukan kitab. Suhuf itu lembaran-lembaran, itu yang harus kita pahami. Kalau kitab sudah dikumpulkan menjadi satu, dijilid, namanya mushaf. Tapi kalau ini suhuf itu lembaran-lembaran. Soal pundi malih kitab ingkang wajib dipun sumerapi, jawab inggih punika mushaf ipun Nabi Ibrahim ingkang dados kekasih ipun Gusti Allah, saha pinten-pinten mushafipun Nabi Musa ingkang dipun turunaken saderengipun kitab Taurat. Sedaya mushaf punika nerangaken dawuhipun Gusti Allah. Dini kewajibanipun nyumerapi pinten-pinten mushaf kala wau, namung secara gemblengan mawon, boten wajib nyumerapi kanthi perinci. Dene syahidipun nggih punika wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Wasuhuful khalili utawi suhufe Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Wasuhuful khalili utawi suhufe Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang dadi kang den dawuhi Gusti Allah. Wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Gusti Allah
iku fiha iku tetep ing dalem suhuf, iku fiha iku tetep ing dalem suhuf kalamul hakami utawi dawe zat kang ngatur makhluk. Kalamul hakami utawi dawe zat kang ngatur makhluk al alimi kang moho mudaneni, al alimi kang moho mudaneni. Pundi malih kitab, mana lagi kitab yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui? Jawab, yang harus kita ketahui yaitu mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Khalil itu maknanya atau artinya itu adalah kekasih. Jadi Nabiullah Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Khalilullah, ada Habibullah. Loh, kenapa Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Mbah Nabiullah Ibrahim itu termasuk orang yang sangat dermawan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ndak eman untuk menginfakkan, mensodakohkan harta benda yang dimilikinya, mengorbankan harta benda termasuk binatang-binatang ternaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk korban kepada Allah. Pada satu kesempatan konon Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berkorban dalam jumlah yang begitu banyak, luar biasa, sampai seluruh umatnya, sahabatnya kala itu merasa takjub, gumun kepada Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena takjub, gumun kepada Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lantas beliau, para sahabat ini bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nun sewu jeng Nabi Ibrahim, mohon maaf jenengan itu loh kok jadi orang sangat dermawan sekali, punya kambing, punya kerbau, sapi, unta, dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa sedikit pun hatinya merasa berat. Padahal untuk mencarinya, mengumpulkannya sehingga bisa beli kambing, sehingga bisa membeli sapi, unta dan lain sebagainya, itu perlu perjuangan yang besar, perjuangan berat. Begitu punya kok jenengan korbankan itu semuanya. Masya Allah, jenengan adalah orang yang sangat luar biasa. Apa dawuh Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Jangankan harta yang aku miliki, jangankan aku menyembelih kambing, unta, kerbau, sapi yang aku punya, seandainya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku karunia seorang anak, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putraiku, maka pasti aku akan melakukan hal itu, pasti tak sembelih. Itu dawuh Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rupa-rupanya Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memang sampai usia yang sudah agak tua itu belum dikaruniai anak. Akhirnya benar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu kemudian mengaruniakan kepada Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang anak. Lahirlah dari rahim salah satu di antara istrinya, yakni Siti Hajar, seorang anak lelaki bernama Ismail. Akhirnya begitu Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini hidup bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam,
Ismail dari hari ke hari tumbuh berkembang sampai akhirnya kemudian menginjak usia, dia bisa berlari-lari kecil, berjalan-jalan, bermain dengan lucunya. Rasa cintanya Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin besar kepada putranya itu. Semakin Ibrahim alaihissalam memiliki ketergantungan terhadap sang putra. Dalam arti bukan tergantung nasibnya digantungkan, tidak. Dalam arti kecintaannya, kasih sayangnya semakin besar kepada kepada Ismail alaihissalam. Di saat seperti itulah Allah kemudian menagih nazar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menagih janji nazar dari Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aufi binadrik ya Ibrahim. Dalam mimpi suatu malam, Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Aufi binadrik ya Ibrahim. Rupa-rupanya Allah menganggap apa yang disampaikan oleh Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kala itu belum punya putra, kemudian kepleset lisannya, bahasanya mungkin begitu ya kalau kita. Jadi lisannya itu terlanjur berujar, seandainya aku diberi putra, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih, karena ini keluar dari lisan seorang nabi dan rasul, dicatat oleh Allah menjadi sebuah nazar. Bayangkan, itu berat sekali. Maka orang itu hati-hati. Semakin orang itu tinggi pangkatnya, semakin tinggi orang itu derajatnya, itu hati-hati untuk untuk berkata, hati-hati untuk ngomong. Jangan terlalu banyak mengumbar perkataan, karena orang menafsirkan itu bisa macam-macam. Orang menafsirkannya itu bisa bermacam-macam. Itu dalam kehidupan dunia, gitu loh ya. Dalam kehidupan dunia, apalagi itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang semakin dekat dengan Allah, ujiannya bukan semakin ringan, melainkan semakin tinggi ujiannya. Ibarat orang itu naik pohon kelapa, semakin tinggi dia naik ke atas pohon kelapa, tiupan terpaan angin itu justru akan semakin kuat. Kalau dia kuat, maka dia sukses, dia akan sampai di puncak. Tapi manakala dia tidak sanggup untuk menghadapi angin yang berhembus itu, boleh jadi dia justru akan terjatuh dan celakalah dia. Ya, Nabiullah Ibrahim mendapatkan itu, sempat muncul kemamangan dalam hatinya, muncul keraguan di dalam hatinya. Masa sih Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih putraku? Mana mungkin Allah memerintahkan begitu? Jangan-jangan ini bukan perintah Allah, tetapi ini adalah perintah atau mungkin tipu daya setan. Yang kemudian ini kita kenal sebagai hari Tarwiyah, karena ada keraguan dalam diri Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malam berikutnya ternyata Allah kembali mengulang perintah itu. Aufi binadrik ya Ibrahim, kembali mimpi yang supaya menyembelih putranya. Baru kemudian beliau mantap, memang ini perintah Allah. Jadi mimpi itu terkadang memang juz'un min arba'ina juz'in nubuwah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu bersabda, ar-ru'yah as-sholihah juz'un min arba'ina juz'in nubuwah. Jadi mimpi yang bagus itu adalah satu bagian di antara cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada kekasih-kekasihnya Allah. Nah, karena itulah Mbah Nabiullah Ibrahim mantap hatinya, kemudian melaksanakan perintah Allah. Begitu beliau menyembelih putranya, Allah menggantinya. Tahu bahwa hambanya ternyata betul-betul ikhlas karena Allah, akhirnya diganti dengan kambing yang berasal dari surga. Sehingga kita mengikuti syariat Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
menyembelih kurban di tiap-tiap Idul Adha atau lebaran kurban. Jadi anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kita diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lurus. Nah, itulah kenapa Mbah Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalil. Kemudian ada Al-Kalim, Kalimullah. Nabinya Allah yang mendapatkan julukan Kalimullah itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Konon ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu sedang dalam perjalanan, ya, beliau bertemu, melihat cahaya yang terang benderang dari atas bukit Tur Sina. Maka disitulah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbincang-bincang, mendawuhi Mbah Nabiullah Musa alaihissalam secara langsung taklima. Loh, secara langsung apa mungkin itu bisa atau tidak? Kadang-kadang kita akan berpikir mengejar kepada itu. Sudah Al-Quran yang berfirman, Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah beriman. Tidak perlu kita bertanya lagi, wah nanti bagaimana caranya, bagaimana Allah itu bertakalum bersama ini. Nggak usah dipikirkan, itu bukan ranah akal kita, itu bukan wilayah kemampuan yang bisa ditembus oleh kependekan atau kedangkalan akal kita. Karena diakui maupun tidak, secerdas apapun orang menilai kita, secerdas, sehebat apapun, seintelektual apapun orang menilai diri kita, maka sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang sangat dan sangat terbatas. Itu harus kita pahami. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan gelar Kalimullah. Fiha kalamul hakamil alim. Di dalam suhuf-suhuf tersebut itu terdapat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada umat manusia agar mereka berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah teman-teman seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah Yai N Tulungagung serta seluruh para pemirsa yang mengikuti kajian kitab Aqidatul Awam dimanapun Anda berada, bahwa di antara kitab-kitab yang wajib untuk kita ketahui bersama itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, yakni kitab Zabur. Kemudian kitab yang diturunkan kepada baginda Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Dan juga kitab yang diturunkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab Al-Quran. Selain 4 kitab tersebut, ada lagi di antara suhuf atau mushaf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga kepada Nabiullah Musa alaihissalam sebelum turunnya kitab Taurat. Itu secara tegas dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Itu di akhir dari surat Al-A'la insyaallah kalau tidak salah. Jadi termasuk di antara hal yang harus kita imani. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini, dan mari kita tutup dengan baca doa bersama sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma anfa'na
بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال. Syukran katsiran ala ihtimamikum jami'an. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.